Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Hari demi hari Engkau telah memimpin. Kalimat demi kalimat Engkau telah mencerahkan hati kami. Firman-Mu yang benar, yang tidak berubah sampai selama-lamanya, telah menjadi pedoman dan telah menjadi pengajaran bagi kami sebagai hamba-hamba-Mu. Ajarkan kami senantiasa menjadi murid kebenaran-Mu, murid Tuhan. Dan kami juga belajar daripada-Mu sebagai murid daripada sejarah, di mana Roh Kudus yang telah membimbing gereja dari hari pertama hingga hari terakhir menjelang Kristus datang kembali. Berilah kami jiwa sebagai seorang murid yang selalu mau menerima pengajaran dari Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca kitab suci dari 1 Petrus pasal 1. Saya membaca ayat pertama, saudara membaca ayat yang kedua. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jikalau saudara tanya, apa itu namanya Kristen? Apa itu definisi Kristen? Dan dari mana mengetahui itulah definisi yang sesuai dengan kebenaran daripada kehendak Tuhan? Maka saya akan menjawab, di seluruh kitab suci yang begitu tebal, satu ayat yang mempunyai pengertian penyeluruhan, pengertian yang paling lengkap siapakah orang Kristen, adalah ayat kedua dari pasal pertama 1 Petrus. This is the most comprehensive definition, the most easy to be understood. What is the meaning of being a Christian? Menjadi orang Kristen, bagaimana kita mengetahui secara lengkap inilah orang Kristen? Maka di sini dikatakan orang Kristen adalah karya Allah yang dikerjakan sebelum dunia diciptakan, dan di dalam sejarah diselamatkan oleh Yesus Kristus yang inkarnasi. Sesudah itu mendapat pengudusan dari Roh Kudus. Maka ayat yang kedua dari 1 Petrus ini adalah definisi siapakah orang Kristen yang paling lengkap, paling jelas, paling tepat, yang paling boleh kita pegang dengan teguh. Mengapakah demikian? Karena di dalam ayat ini mencakup Allah Tritunggal, mencakup cara Tuhan bekerja untuk menjadikan seorang manusia menjadi Kristen. Dan kita melihat siapakah orang Kristen, yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kepada orang ini kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas dia, atas kamu. Jadi di sini kita melihat ada 3 pribadi,
Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Yesus Kristus. Semua ikut. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Yesus Kristus. Yang bekerja sehingga ada orang yang menjadi Kristen. Kalau Allah tidak bekerja, tidak ada ciptaan yang berada di dalam alam semesta. Itu namanya karya penciptaan. The activity of God's creation. Allah mencipta segala sesuatu, baru segala sesuatu berada. Allah melangsungkan penciptaan, baru dunia alam semesta itu berada. Allah bekerja. Lalu Allah mau menebus, baru ada orang diselamatkan. Kalau Allah tidak mau menebus, tidak ada satu orang menjadi Kristen. Lalu Allah mengatakan semua ini kepada kita, mengwahyukan, baru ada orang mengerti kehendak Allah. Allah kalau tidak mewahyukan, tidak ada kitab suci dan tidak pengertian tentang Allah. Dan pengawahyuhan Allah hanya diberikan kepada satu makhluk, yaitu manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Tidak ada kucing mengerti kehendak Allah. Tidak ada harimau mengerti wahyu Allah. Tidak ada binatang yang mengerti apa itu ciptaan dan pencipta. Apa itu penebusan dan penebus. Apa itu pengwahyu dan yang diwahyukan. Tidak ada satu makhluk yang dicipta oleh Tuhan boleh mengerti isi hati Tuhan. Karena Tuhan tidak menciptakan mereka menurut peta teladan Allah. Maka sifat ilahi yang hanya ada pada Allah, tidak pernah ada bayang-bayang atau ada sesuatu kopi di luar diri Allah sendiri. God created only human being of His image and likeness. Itu sebab manusia mempunyai hak istimewa, boleh dicipta seperti Allah, boleh dicipta menghadap Allah, boleh dicipta untuk menerima wahyu Allah, boleh dicipta untuk mengerti Allah. Manusia berkapasitas, kemungkinan, kesempatan, dan pengertian yang begitu hebat, yang begitu ajaib, karena Allah menginginkan kita mengerti Dia. Maka Allah mengwahyukan dan memberikan kemungkinan menerima wahyu sebagai sesuatu relativitas. The God who reveal to those who are able to understand the revelation. Allah memberikan pengwahyuan dan kepada satu-satunya macam yang mungkin mengerti pengwahyuan, yaitu manusia yang mempunyai peta teladan Allah. Dan Allah yang mencipta adalah Allah yang melampaui segala sejarah, transcends waktu dan tempat. Allah mencipta tempat, Allah tidak dikurung tempat. Allah mencipta waktu, Allah tidak dilimitasikan oleh waktu. Allah menciptakan alam, Allah bukan alam. Allah menciptakan materi, Allah di luar dan menguasai seluruh dunia materi. Allah menciptai manusia, Allah lebih tinggi dari mana manusia. Konsep-konsep ini kalau sudah jelas, engkau tidak akan dikacaukan oleh orang yang namanya pendeta tapi khotbahnya ngawur. Engkau tidak ditipu oleh teori-teori yang banyak perkataan, tapi semua tidak seragam, semua tidak mempunyai kepersatuan pengertian kebenaran. Karena ini semua adalah disimpan dan juga dipaparkan, yang tersembunyi di dalam dan juga diberi iluminasi oleh Roh Kudus kepada anak-anak Tuhan. The God who created the universe is transcending universe, who created time, is above time, who creates space, is not limited in space. Allah mencipta waktu, Allah mencipta tempat, Allah mencipta materi, Allah mencipta alam semesta, Allah mencipta manusia. Allah lebih tinggi, lebih bebas, lebih mutlak daripada waktu, tempat, alam semesta, materi, dan manusia.
barulah Allah itu Allah. Karena Allah itu melampaui waktu, maka sebelum detik pertama mulai berada untuk mengikat dan untuk mengisi yang disebut sejarah, Tuhan sudah berada. Saudara-saudara, waktu adalah wadahnya sejarah. Tempat adalah wadahnya aktivitas dan kebebasan. Karena ada waktu, maka kita boleh cantumkan, boleh melangsungkan, dan boleh mencatat segala peristiwa-peristiwa yang penting, dan kita sebut itu adalah sejarah. Di dalam sejarah kita membaca apa yang pernah terjadi dulu. Di dalam sejarah kita mengetahui peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di waktu-waktu yang lampau. Dan semua peristiwa yang pernah terjadi diingat dan dicatat, lalu ditaruh di dalam sebuku namanya sejarah. Sejarah adalah kumpulan catatan daripada aktivitas-aktivitas manusia. Sejarah adalah kumpulan daripada semua ingatan yang kita boleh menahan di dalam memori kita tentang apa yang pernah terjadi. Allah menciptakan tempat, Allah melampaui tempat. Allah menciptakan waktu, Allah melampaui waktu. Allah menciptakan materi, Allah bukan materi, lebih tinggi dari materi. Allah menciptakan alam semesta, Allah berada lebih tinggi dan boleh menguasai seluruh alam semesta. Allah menciptai manusia, Allah sendiri bukan dari manusia, tapi Allah lebih tinggi daripada semua manusia. Sudah ngerti? Dan di dalam waktu ada wadah yang mengisi sejarah. Sejarah adalah kumpulan daripada ingatan tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, aktivitas yang pernah dilakukan oleh manusia secara pribadi dan masyarakat. Dan kenapa dicatat? Karena bermakna. Indonesia merdeka bermakna karena hari itu hari yang lain dari hari yang lain. Karena hari itu adalah hari yang membuat seluruh bangsa merdeka. Nah, itu bermakna. Maka ingat, catat di dalam sejarah. Saudara-saudara, semua yang bermakna dan yang diingat dan yang dicatat di dalam sejarah itu menjadikan kita mempelajari dan kita mendapat identitas. Orang yang tidak mengerti sejarah tidak menemukan identitas sendiri. Tidak tahu dari mana, tidak tahu kenapa di sini, tidak tahu kemana. Itulah sebab binatang tidak perlu sejarah. Binatang perlu nyonya, suami, makanan, tok. Kalau engkau cuma pentingkan seks dan makanan, engkau binatang model manusia. Engkau adalah manusia, engkau perlu Tuhan. Manusia bukan hidup bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Allah. Ini semua jelas. Alkitab tidak pernah sembarang mencatat satu kalimat. Dan banyak orang berani baca sedikit, ngomong banyak. Baca banyak, bicara sedikit. Pikir banyak, bicara sedikit. Pikir mendalam, bicara dengan yang gampang diterima. Itu pendeta yang baik. Yang tidak mau baca ngoceh terus. Yang baca sedikit khotbah panjang, itu penipu. Saudara baca berapa banyak? Saudara baca berapa rajin? Saudara baca berapa dalam? Saudara memikirkan berapa tuntas? Berani khotbah. Khotbah yang salah adalah mempermalukan Tuhan, merusakkan gereja, dan menghancurkan iman pendengarmu. Bukan karena engkau sudah lulus sekolah teologi, engkau mentang sudah pernah ada gelar, lalu engkau berdiri di atas menipu orang lain. Semua pengajaran yang tidak bertanggung jawab, setiap kalimat yang tidak ada betul-betul fakta
dan tidak ada pimpinan dari Tuhan menurut pencerahan Roh Kudus, itu ada khotbah yang sia-sia dan mensia-siakan orang yang mendengar. Saya teruskan tadi, karena Allah itu adalah Allah yang kekal dan Dia Allah yang mencipta sejarah. Jadi sejarah adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan atau oleh manusia, yang dicatat di dalam kitab suci dan yang dicatat di dalam buku manusia. Lalu di dalam peristiwa yang dikumpulkan, yang diingat, yang dicatat, ada peristiwa yang tidak ada arti apa-apa. Ada peristiwa yang berarti sedikit-sedikit. Ada peristiwa yang sangat-sangat penting. Ada peristiwa yang harus diingat untuk selama-lamanya. Ada peristiwa yang boleh digeser setelah peristiwa lebih penting tiba. Di dalam hidup kita, saben hari kita sikat gigi, perlu dicatat enggak? Kalau ada sikat gigi, bau dan tidak bersih. Penting sikat gigi, tapi tidak penting dicatat. Kalau dicatat saben hari sikat gigi, buku sejarahmu adalah buku sejarah sikat gigi. Ribuan halaman, tanggal 3 saya sikat gigi, tanggal 4 saya sikat gigi. Dan tidak ada orang mau baca. Engkau sendiri baca, engkau jengkel sekali sama dirimu. Aku sendiri makan. Itu semua tidak penting. Sejarah tidak perlu mencatat apa yang lu makan. Meskipun makannya mahal, makannya sehat, tapi itu bukan penting. Maka sejarah bukan tempat mencatat makanan. Kecuali penemuan makanan yang mengakibatkan bahagia atau bahaya yang manusia, itu harus dicatat dalam sejarah. Misalnya teflon, dulu dianggap baik, sekarang mengetahui itu mengandung racun. Misalnya pada waktu zaman Romawi, orang-orang jenderal tidak mau pakai besi sebagai mangkok atau sebagai wajan, karena besi bisa berkarat. Mereka pakai timah. Akhirnya semua jenderal Romawi umur 40 sampai 45 meninggal dunia. Karena timah itu metal berat yang meracuni darah. Mereka tidak tahu. Akhirnya anak-anak muda dan orang miskin lebih tua umurnya daripada jenderal-jenderal yang katanya bangsawan kaya. Setelah menemukan ini, menemukan itu, penemuan tentang makanan boleh dicatat di dalam sejarah. Dari makanan apa yang saben hari kita kerjakan, tidak usah catat bersejarah. Catatan di sejarah yang paling penting adalah catatan sejarah dari peristiwa yang bersangkut paut dengan rencana Allah yang kekal. Itulah sejarah yang penting. Saudara-saudara, sehingga kitab suci lebih penting daripada buku sejarah negara. Karena negara boleh timbul, boleh mundur. Negara boleh kaya, boleh miskin. Negara boleh berada, boleh tidak berada. Itu hanyalah umat manusia punya peristiwa. Tapi peristiwa-peristiwa menyangkut rencana Allah yang kekal, itu yang menjadi melebihi daripada sejarah. Saudara-saudara, di dalam 2000 tahun yang lalu ada seorang namanya Pilatus. Akhirnya karena dimarahi oleh kaisar, disuruh panggil pulang. Lalu tinggal di satu villa di Switzerland. Sesudah sampai mati, dia seperti orang gila. Hal ini tidak penting, karena itu peristiwa seseorang. Tapi pada zaman yang sama, Pilatus menghakimi Yesus. Waktu dia menghakimi Yesus, Yesus remeh, dia hebat. Yesus orang di bawah, dia di atas. Lebih penting Pilatus menurut politik. Tetapi menurut kehendak Allah, lebih penting Yesus atau Pilatus? Itu sebab peristiwa itu di dalam sejarah. Yesus dihukum di bawah Pilatus, menjadi kalimat yang dibaca oleh semua orang Kristen setiap minggu di dalam kebaktian. Dia menderita sengsara di bawah Pilatus. Yesus Pilatus. Tidak ada orang ingat Pilatus, karena dia memang orang sejarah dan dia tidak penting. Tapi semua orang Kristen mengingat Yesus. Dia di dalam sejarah, tetapi dia penting karena dia adalah yang diutus Allah dari kekekalan
masuk ke dalam sejarah untuk menyelamatkan manusia dan masukkan manusia yang diselamatkan masuk ke dalam kekekalan lagi. Jadi saudara melalui pelajaran ini sudah mengetahui apa artinya sejarah, kumpulan aktivitas manusia. Iya, kumpulan semua aktivitas tidak. Ada aktivitas yang penting? Ada. Ada aktivitas yang tidak penting? Ada. Misalnya saban hari sikat gigi itu tidak penting. Misalnya Pilatus mengadili Yesus lebih penting, tapi tidak terlalu penting. Tapi Yesus menderita sengsara bagi kita, itu paling penting. Jadi bagaimana kita mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah menjadi yang penting dan tidak penting? Lihat bagaimana berkait dengan rencana Allah yang kekal atau tidak. Nah, engkau sekarang menjadi hamba Tuhan. Engkau juga harus pikirkan, saya menjadi hamba Tuhan. Semua yang saya kerjakan, semua aktivitas yang lakukan, yang mana yang berkait dengan rencana Allah yang kekal, itu yang dikerjakan dulu. Tentang saya dapat honor berapa, tentang saya disenangi tidak senangi orang, tentang orang maki saya apa, itu soal kecil. Soalnya yang penting adalah yang kau kerjakan, bisakah melaksanakan kehendak Allah yang kekal? Bisakah memberitakan firman yang kekal? Bisakah menjadikan orang menerima berkat lalu masuk dalam kekekalan? Kalau bisa, yang kau kerjakan itulah yang penting. Saudara-saudara, semua pikiran seperti ini adalah untuk mengkoreksi dan membawa kita kembali kepada yang benar, supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia di dalam dunia berapa puluh tahun ini saja. Di dalam waktu tersimpan catatan sejarah. Di dalam tempat diberikan wilayah kita boleh bebas. Dengan kebebasan saya jalan ke sini. Dengan kebebasan saya terbang ke Jakarta. Dengan kebebasan saya mengikuti kebaktian. Nah, waktu engkau memindahkan langkahmu, naik kapal terbang kah, jalan kaki kah, pergi mengunjungi kota kah, engkau sedang memakai kebebasanmu untuk menempati space, tempat yang diberikan oleh Tuhan. Hidupmu terbentuk dari dua wilayah ini. Engkau pernah mempunyai waktu, engkau pernah mempunyai tempat. Tempatmu berapa besar tergantung berapa kaya. Engkau bisa menjelajah berapa negara, termasuk berapanya uang engkau bisa beli tiket. Tempat itu dikurung di dalam alam semesta, khususnya bumi. Engkau bagaimana hebat, hanya bisa hidup di dalam bumi. Engkau bilang, saya mau hidup di dalam bulan. Langsung sampai di bulan, langsung mati. Karena tidak ada oksigen di situ. Jadi Allah membatas kita di dalam tempat. Membatas kita di dalam waktu. Waktu saya dimulai dari 1940. Waktu itu saya lahir. Waktu saya akan diakhiri mungkin 5 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin minggu depan. Karena ada awal, ada akhir. Saya dimulai pada tanggal lahir. Saya berhenti pada tanggal mati. Nah, ini waktuku. Lalu di dalam waktu ini saya menjelajah berapa negara. Saya sudah keliling di dunia 135 kali. Saya sudah mempunyai kebebasan keliling dan mempunyai tempat yang banyak saya kunjungi. Saya memiliki waktu, saya memiliki tempat. Ini lebih penting daripada saya memiliki emas, perak, berlian. Karena itu semua tidak bisa dibawa. Itu semua itu tidak bisa saya miliki untuk selama-lamanya. Itu hanya senang untuk waktu hidup di dunia. Itu tidak ada arti apa-apa. Jadi harta saya paling penting waktu. Harta saya paling penting tempat. Nah, banyak orang tidak tahu itu harta. Cuma taunya ada berapa uang, berapa kaya, berapa rumah. Itu harta mati. Itu harta lebih abadi saat kamu. Setelah engkau mati, rumahmu tidak ikut mati kok. Lalu engkau diusir. Rumah diam-diam yang kata, sudah get out. Orang lain yang tinggal di sini. Nah, harta bukan dari materi. Harta yang paling penting pertama dasar. Hidup yang mempunyai peta teladan Allah. Ini hartaku.
Dan harta ini yang berada sementara di dunia diberikan waktu dan tempat. Berapa banyak engkau memakai waktumu? Berapa banyak tempat yang engkau kerjakan, pergi dengan mengabarkan Injil? Ini semua adalah harta orang bijaksana. Nah saudara-saudara, sekarang saya mau kembali kepada ayat ini. Setelah kita keliling sebentar satu lingkaran tentang waktu dan tempat. Allah yang kekal bekerja untuk menciptakan orang Kristen. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Siapa orang Kristen? Orang Kristen adalah karya Bapa, karya Anak, karya Roh Kudus. Kita sudah bicara tentang Allah Tritunggal, Allah Esa, Allah Kekal, Allah yang kasih. Dan kita sudah bicarakan Allah Bapa merencanakan keselamatan, Allah Anak menggenapi keselamatan, Allah Roh Kudus melaksanakan pemberitaan keselamatan. Dan kita sudah bicarakan tentang bagaimana mengetahui panggilan Tuhan. Sekarang masuk ke dalam ayat ini, Allah Bapa bekerja untuk menjadikan orang Kristen. Allah Anak bekerja untuk menjadikan kita orang Kristen. Allah Roh Kudus bekerja untuk menjadikan kita orang Kristen. Bagaimana cara kerja Allah Bapa? Di sini katakan orang Kristen yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Bapa memilih semua. Apa artinya memilih? Yaitu tidak semua. Engkau bilang saya beli kepiting, lalu saya pilih. Berarti ada yang tidak dibawa pulang, ada yang dibawa pulang baru namanya pilih. Betul nggak? Allah memilih. Berarti tidak semua manusia masuk surga. Karena ada pilihan. Maka di sini sudah menyantumkan doktrin pilihan. Doktrin predestinasi. Di dalam gereja ada dua macam pengertian. Siapa yang diselamatkan? Siapa saja yang mau menerima Yesus diselamatkan. Betul tak? Betul. Siapa saja yang menerima Yesus diselamatkan? Saya tanya lagi, betul tak? Tak berani jawab. Betul tak? Yang menerima Tuhan, mereka jadi orang Kristen. Adakah orang Kristen yang tidak mau pilih Tuhan? Adakah orang Kristen yang tidak mau percaya Tuhan? Engkau apa? Kristen. Mau percaya Tuhan? Enggak, gendeng ah. Pasti orang Kristen ada orang yang percaya kepada Tuhan. Betul tidak? Maka konsep siapa mau percaya, siapa boleh menjadi Kristen. Sekarang kalau ada satu perempuan yang cantik sekali, lalu yang nikah sama dia adalah yang cinta sama dia. Makanya yang cinta dialah itu menjadi suaminya. Tetapi saya tanya, semua yang cinta dia boleh semua jadi suaminya tidak? Enggak boleh. Loh, lain dong. Kalau semua mencintai dia, dia tidak cinta semua, tidak bisa semua jadi suaminya. Kok enak seorang wanita yang cantik, 3.000 yang cinta dia, 3.000 jadi suaminya, mati dia. Saudara-saudara, sehingga dia cinta, yang cinta juga cinta dia juga cinta yang cinta, baru bisa menikah. Kini aja nggak ngerti loh. Nah saudara-saudara, kalau begini, barang siapa yang menerima Yesus pasti diselamatkan. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan memilih. Yang kau mau percaya Yesus, dan tentu Yesus mau kamu. Oh gitu ya. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan mau semua diselamatkan kok. Alkitab mengatakan Tuhan mau semua tidak binasa. Betulkah? Betul. Ada ayatkah? Ada. Allah mau semua tidak binasa. Allah mau semua diselamatkan. Kalau mau, mesti kasih kesempatan dong. Sudah mendengar Injil. Kalau mau, mesti menawarkan dia supaya bertobat. Kalau mau, Tuhan mesti menggerakkan hatinya untuk berubah, akhirnya menerima Tuhan Yesus. Sekarang saya tanya,
Apakah setiap orang di dunia mendapatkan kesempatan mendengar Injil? Jawab, jangan tidur. Apakah semua orang mendapatkan kesempatan mendengar Injil? Tidak. Apakah semua orang digerakkan Roh Kudus untuk menerima Tuhan Yesus? Jawab, tidak. Kalau Allah mau semua diselamatkan, kenapa Allah tidak menggerakkan semua menerima Yesus Kristus? Pak Tong, lu kok tahu Tuhan menggerakkan? Mengapa mengetahui Tuhan tidak menggerakkan? Tuhan menggerakkan. Kapan? Ada orang yang dari lahir sampai mati belum pernah mendengar Injil satu kali. Sedangkan engkau mendengar Injil ratusan kali. Katanya Allah adil. Allah yang adil, kenapa kasih engkau kesempatan, tapi orang lain tidak kasih kesempatan? Allah kalau adil, mengapa tidak semua orang sama rata mendapatkan anugerah? Wah, ini makin khotbah makin kacau saya. Makin dengar makin bingung saya. Benar kan? Memang ada kalimat yang lain kita harus belajar. Aku mau mengasihi siapa, siapa dikasihani. Aku mau menganugerahkan siapa, siapa dianugerahi. Berarti tidak sama anugerah Tuhan untuk setiap orang. Kalau tidak sama, berarti istilah keadilan jangan dan tidak boleh sembarangan ditafsirkan. Istilah keadilan Allah selalu dikonsep manusia yang berdosa semua sama rata. Saya mau tanya, gantengnya orang sama enggak? Kamu lebih ganteng dari yang lain kan? Sehatnya manusia sama enggak? Pinternya manusia sama enggak? Kebanyakan uang manusia sama enggak? Engkau terus biar tidak. Dasarmu apa? Alkitab mengatakan Allah itu adil adanya. Engkau bilang tidak. Dosa lu. Tetapi faktanya ada yang sehat, ada yang lemah, ada yang tak sakit, ada yang sering sakit, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tahan hujan, ada yang sedikit saja influenza. Memang beda kan? Ada yang sehat, ada yang tidak. Ada yang pintar, ada yang kurang. Ada yang elok, ada yang mukanya kurang elok. Sehingga yang disebut keadilan Allah itu apa? Tuhan berkata, akulah Tuhan. Aku berhak memberikan anugerah kepada siapapun. Tidak perlu diganggu dan tidak perlu digugat oleh engkau. Tidak ada satu orang boleh mencela Tuhan, mempersalahkan Tuhan, memarahin Tuhan. Kenapa engkau memberi berkat kepada dia lebih daripada kepada saya? Tuhan mengatakan, siapa kamu? Hak apa engkau mengatur kedaulatku? Loh, di mana ya ada ayat-ayat mengenai tidak boleh ganggu gugat kedaulatan Allah? Yesus berkata, barang siapa kerja di kebun dapat upah sebegitu besar. Saya ambil umpama, hari ini siapa yang bekerja di kebun dapat 50.000 rupiah. Lalu pagi jam 9 masuk orang kerja. Sampai sore jam 5, sini kamu sudah kerja ya? Ini 50.000. Tapi ada yang jam 10 masuk, ada yang jam 12 masuk, ada yang jam 2 masuk, ada yang jam 4 masuk. Jam 4 masuk, jam 5 keluar, juga dikasih 50.000. Lalu orang dapat 50.000 yang dari pagi sampai sore. Loh, aku 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Saya bekerja begitu lama, dapat 50.000. Dia baru kerja 1 jam, 50.000. Mulai marah. Kenapa kasih dia 50.000? Sama seperti kasih saya. Kenapa dia cuma 1 jam? Saya kerja 8 jam. Kenapa bagiannya sama?
Lalu Yesus menjawab, siapa kamu sehingga engkau iri hati orang lain? Engkau mengganggu gugat saya? Ini uangku. Bolehkah saya pakai uangku menurut kemauanku? Tidak usah diganggu oleh kamu. Janjiku kepada kamu adalah hari ini yang kerja di dalam ladang 50.000. Engkau telah menerima apa yang saya janjikan. Nyala engkau. Nah, di dalam perumpamaan itu Yesus mau bicara apa? Allah tidak adil? Tidak. Yesus mau bicara apa? Bicara Allah berkedaulatan yang tidak boleh diganggu. Karena anugerah tidak ada hubungan dengan keadilan. Semua anugerah tidak hubungan dengan keadilan. Engkau menikah seorang wanita. Wanita lain mengatakan, kenapa menikah kamu tidak nikah aku? Sekaligus aku. Itu baru adil. Kalau begini engkau mesti nikah semua perempuan di dunia baru adil. Itu kedaulatanku. Saya mau pilih ini sebagai nyonyaku. Apa hubungan dengan kamu? Tidak boleh pakai keadilan menuntut aku. Tetapi ini kedaulatanku. Jadi anugerah tidak ada hubungan dengan keadilan. 1, 2, 3. Anugerah berhubungan dengan kedaulatan. Semua. Anugerah berhubungan dengan kedaulatan. Banyak orang doktrin Allah tidak beres. Karena tidak mau mengaku kedaulatan Allah. Hanya menuntut keadilan Allah. Kalau Allah memberikan keadilan sesuai pikiran kita, bahaya seluruh dunia ini. Bayangkan, seluruh dunia, semua orang mukanya sama. Bahaya nak? Semua sama. Musuh datang sama dengan istrimu. Pelacur mukanya sama dengan nyonyamu. Lalu engkau tidur sama siapa? Sama kok. Coba lihat hidungnya 2,5 cm. Kupingnya 3 cm. Mulutnya semua sama. Jadi engkau saben hari tidur sama perempuan berbeda. Karena mukanya semua sama. Itu namanya keadilan. Engkau betul minta Tuhan kasih keadilan. Karena Tuhan kasih keadilan, engkau menakut sendiri. Saudara-saudara sekalian. Apakah semua orang pintarnya sama? Semua pintar. Semua bikin bom atom. Siapa yang masak kacang atom? Semua bikin bom nuklir. Siapa yang bangun rumah? Semua arsitek. Siapa yang tukang masak? Jadi Allah memberikan anugerah tidak adil. Harus tidak adil. Harus tidak sama. Baru dunia ini menjadi dunia. Jangan tuntut Allah. Engkau Allah yang adil. Semua mesti sama. Kalau semua orang dikasih uang yang sama 50.000. Setiap orang 50.000. Engkau tidak boleh beli barang. Begitu beli satu kali, dia dapat 5.000, engkau kurang 5.000, sudah tidak adil lagi. Yang kita pikirkan keadilan berdasarkan pikiran yang sangat-sangat dangkal, sangat-sangat tidak logis. Maka Tuhan mengerjakan segala sesuatu menurut kemauan Dia, menurut rencana Dia, menurut kedaulatan Dia yang tidak boleh diganggu gugat. Itu namanya pilih. Allah memilih. Lalu engkau mengatakan, dasarnya apa Tuhan memilih ya? Karena cantik, karena pintar, karena hebat, karena kaya, karena sehat. Tidak. Paulus justru berkata di 1 Korintus pasal 1, kami yang dipilih oleh Tuhan, di antara kami yang kaya sedikit, yang pintar sedikit, yang mampu sedikit, kita ada yang tidak ada apa-apa, kita dipilih. Maka doktrin reform mengatakan unconditional election, pilihan tanpa syarat, pilihan tidak berdasarkan kondisi. Di dalam orang Kristen yang Tuhan pilih, adakah yang miskin? Jawab, bukan ada, banyak. Di antara kita orang Kristen dipilih, adakah orang bodoh? Saya bodoh dipilih oleh Tuhan. Karena yang lebih pintar dari Stephen Tong banyak kok. Kenapa tidak pilih dia, pilih saya?
Karena Tuhan mau pilih mau apa? Yang Tuhan pilih, adakah yang lemah tubuhnya? Banyak. Yang Tuhan pilih, adakah yang pengetahuan kurang? Banyak. Kita semua orang yang lemah, yang hina, yang remeh, yang kurang, yang bodoh, yang tidak mampu. Tapi Tuhan mengasihi kita, memilih kita. Ini kedaulatan Allah. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Siapa orang Kristen? Definisi pertama, yang dipilih oleh Allah Bapa kita. Kapan? Sebelum dunia diciptakan. Apa artinya? Sebelum ada. Sebelum engkau ada, Tuhan sudah tahu. Tuhan bisa mengetahui yang tidak ada? Bisa. Kenapa? Karena Dia yang mencipta dari tidak ada menjadi ada, dari karya Dia. Allah yang tidak melihat engkau berada, sudah menentukan satu hari engkau akan ada. Sebelum mengetahui engkau rupanya apa, kondisi wataknya bagaimana, otaknya isi apa, potensi belajar bagaimana. Sebelum engkau lahir, Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu tidak? Tuhan tahu tidak? Tuhan tahu sebelum engkau lahir, Stephen Tong akan lahir 1940 tahun sesudah Yesus Kristus lahir. Jadi setelah sejarah berjalan terus sampai tahun 1940, saya lahir. Dan sebelum itu, sebelum Tuhan sudah tahu saya. Tuhan mengatakan anak itu yang dilahirkan 1940 tahun setelah Kristus adalah kaum pilihan saya. Tuhan sudah pilih saya. Pilih kita bukan berdasarkan kemampuanku, bukan berdasarkan syaratku, bukan berdasarkan kebolehanku. Karena semua orang tidak ada, akhirnya menjadi ada karena ciptaan Tuhan. Dipilih, pilih sebelum. Engkau bilang ajaran ini dari Alkitab kah? Iya. Saya tanya, semua jawab, semua pikir. Paulus kapan menjadi orang Kristen? Paulus kapan menjadi orang Kristen? Pada waktu dia mau masuk pintu gerbang kota apa? Damsik ya. Dia menggebu-gebu, mau pergi tangkap orang Kristen. Dia menuju ke kota Damsik. Sampai di tengah jalan, lalu ada cahaya besar turun kepada dia. Dia jatuh terpelanting dari kaki atau dari kuda, saya tidak tahu. Kalau Caravaggio, seorang pelukis, melukiskan dia jatuh dari kuda. Waktu dia jatuh dari kuda, cahaya itu mengandung suara berkata, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Hari itu dia pertama kali bertemu dengan Yesus yang mempunyai kuasa ilahi. Hari itu dia pertama mengetahui dia sedang dicari oleh Tuhan. Beberapa hari kemudian dia diselamatkan, ditumpangi tangan, dia menjadi orang Kristen. Saya tanya sekali lagi, kapan Paulus mulai menjadi orang Kristen? Mereka bilang saat dia mau masuk kota Damaskus. Betulkah? Betul. Dari mana tahu? Catatan Alkitab. Tapi Paulus pernah mencatat satu ayat. Sedang aku masih di dalam rahim ibu, aku sudah dipanggil Tuhan. Pernah baca ayat itu enggak? Saya tanya, enggak pernah baca kitab suci? Pernah baca ayat itu enggak? Jadi waktu dia lahir dari rahim ibunya, lalu pelan-pelan mungkin 25 tahun, lalu dia mau menangkap orang Kristen. Selama 25 tahun itu Paulus orang Kristen bukan? Jawab. Paulus selama 25 tahun itu orang Kristen bukan? Bukan. Jawab bukan aja tidak bisa, bagaimana sih? Dia bukan orang Kristen. Dia kapan mulai jadi Kristen? Waktu Tuhan cari dia, baru dia jadi Kristen. Lalu saya tanya pertanyaan lagi. Pernahkah Paulus rencana mau menjadi orang Kristen? Tidak pernah. Tidak pernah. Saya ingin berapa tahun lagi jadi Kristen. Tidak. Dia cuma ingin pergi sekolah di Yerusalem. Dia ingin naik
studinya sampai menjadi murid dari Profesor Gamaliel. Itu pernah dia rencanakan. Tapi tidak pernah rencana menjadi orang Kristen. Lalu yang tadinya bukan Kristen menjadi Kristen. Berarti dia menerima Tuhan pada waktu Yesus cari dia. Tetapi dia mengapa mengatakan, dia sudah memanggil saya sebelum saya lahir, saat saya masih berada di rahim ibu. Berarti, dengar baik-baik, berarti kehendak Tuhan mendahului kemauan manusia. Amin. Kehendak Tuhan mendahului reaksi manusia. Kehendak Tuhan lebih dulu daripada kita menetapkan menjadi orang Kristen. Jadi dua beda. Kapan Paulus Kristen? Orang Kristen seperti Paulus menjadi orang Kristen pada waktu mau masuk pintu Damaskus. Oh jangan, kita mengundurkan 25 tahun. Pada waktu dia masih di rahim ibunya, dia tidak mau jadi Kristen. Dia tidak rencana jadi Kristen. Tapi ibunya juga tidak mau jadi Kristen. Bapaknya juga tidak mau dia jadi Kristen. Tapi Bapa di surga mau tidak mau dia jadi orang Kristen? Jawab. Bapa mengatakan, aku panggil engkau. Aku memanggil engkau semenjak engkau dia merahim ibunya. Jadi Paulus sebelum lahir sudah dipanggil Tuhan. Ini dia jadi Kristen. Rencananya dia atau rencananya Tuhan? Jawab. Rencana Tuhan. Jangan sombong ya. Engkau tidak pernah rencana jadi orang Kristen. Yang merencanakan engkau jadi orang Kristen itu Bapa. Maka di sini katakan menurut pilihan Bapa, bukan pilihan saya. Lalu kalimat tadi, barang siapa mempercayai Yesus Kristus, semua boleh diselamatkan. Kalimat itu tidak benar. Karena apa? Untuk menjadi mungkin ambil keputusan mau menerima Yesus pun kesempatan itu tidak berikan oleh Tuhan. Banyak orang sampai mati tidak dengar Injil. Banyak orang sampai mati tidak digerakkan menerima Yesus. Jadi mau pun tidak bisa. Yang bikin kita mau, yang bikin kita dengar, yang beri kesempatan kita mempunyai kesempatan mendengar Injil, itu semua dari Tuhan. Sekarang saya mundur lagi. Paulus menerima Yesus umpama umur 25. Sebelum 25 tahun di dalam rahim Tuhan sudah panggil. Ini lebih dulu dari itu. Panggilan lebih dulu dari keputusan. Panggilan Allah lebih dulu daripada kemauan menerima Yesus. Tapi sebelum ini ditelusuri lagi, telusuri terus. Beribu-ribu, berjuta-juta tahun sebelum dunia diciptakan, kami sudah dipilih dan mendapatkan nama sebagai anak-anak Allah. Di mana ditulis? Efesus pasal 1 ayat keempat. Sebelum dunia diciptakan, kita sudah dipilih Tuhan. Kita sudah dianugerahi Tuhan. Kita sudah direncanakan Tuhan menjadi orang Kristen. Maka di sini saya minta saudara dengar, doktrin pilihan itu doktrin Alkitab. Doktrin pilihan tidak melawan Alkitab. Dan Alkitab mengatakan sebelum engkau berada di dalam rahim ibu, Tuhan memanggil engkau. Sebelum engkau diciptakan, sebelum ada dunia, Allah menetapkan kita menjadi orang yang diselamatkan di dalam Kristus. Dengan demikian, kaum Kristen adalah kehendak Allah menjadi orang Kristen. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bersyarat, bukan karena kita layak, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita boleh, sanggup atau cukup kualifikasi dipilih oleh Tuhan, tapi berdasarkan kedaulatan Allah yang memberikan anugerah kepada orang yang tidak layak. Maka Allah memilih kita sebelum dunia diciptakan di dalam Kristus untuk menjadi miliknya selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, siapakah saya? Saya adalah orang yang dikehendaki Tuhan menjadi pengikut Yesus Kristus. Saya adalah orang yang direncanakan Tuhan untuk diselamatkan.
Saya ada orang yang dipilih sebelum dunia diciptakan. Tuhan Yesus telah membuat rencana supaya saya menjadi miliknya. Nah, ini ayat ini. Siapa orang Kristen? Nanti pulang orang tanya, bagaimana jadi orang Kristen? Ingat ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Siapa orang Kristen? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Semua 1, 2, 3. Yaitu orang yang dipilih sesuai rencana Allah Bapa kita. Predestinated, elected, chosen by God our Father. Allah kita, Bapa di surga memilih. Baru ada orang mungkin menjadi orang Kristen. Lalu yang dipilih diapain? Sekarang karya kedua. Heran ya. Di sini yang dipilih Bapa, yang dikuduskan Roh Kudus, yang dipercikan darah Yesus. Loh, kok terbalik ya? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, semua Allah Bapa. Tapi di sini Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak, terbalik. Sudah lihat kenapa terbalik? Oh, sebab Petrus sudah pikun tua, lupa urutannya. Bukan loh. Kenapa terbalik? Ada teologi yang penting, saudara dengar ya. Yang dipilih oleh Allah Bapa kita, lalu dikuduskan oleh Roh. Kenapa? Saudara-saudara, Alkitab Paulus berkata, tanpa digerakkan Roh Kudus, tidak ada orang menyebut Yesus sebagai Tuhan. If not Holy Spirit, no one without move come to call Jesus to be my Lord. Jadi kalau Allah Bapa sudah pilih, lalu sudah pilih harus dikerjakan. Seperti sudah pilih arsitek. Arsitek sudah gambar seluruh bangunan ini. Oh, bagus ya. Sudah bangun belum? Belum. Sudah gambar belum? Sudah. Gambar itu sesuai apa? Sesuai pikiran pencipta. Lalu bangunan sesuai apa? Sesuai yang digambar. Yang memikirkan semua akan jadi, sudah rencana. Lalu dilaksanakan melalui gambaran. Lalu dijalankan untuk dibangun. Bangun sesuai gambar. Gambar sesuai rencana desainer. Allah Bapa sudah memilih. Allah Bapa sudah merencanakan ada orang diselamatkan. Lalu bagaimana melaksanakan yang direncanakan Tuhan? Tuhan Bapa pakai Roh Kudus menggerakkan. Menggerakkan apa? Mengetuk pintu. Hei, kamu orang berdosa, saya menawarkan keselamatan kepadamu. Apa? Saya berdosa? Kalau saya berdosa, kenapa saya tidak dipenjara? Kamu berdosa di hadapan Allah, bukan berdosa di hadapan hakim dan jaksa. Apa itu? Dosa di hadapan Allah. Bagi jaksa, kalau membunuh baru berdosa. Bagi Allah, membenci sudah berdosa. Kalau begitu, saya tidak membunuh, tapi saya membenci. Tuhan melihat dosa kita lebih jeli, lebih tuntas daripada hakim-hakim, jaksa-jaksa. Karena hakim adalah hasa. Apa itu hasa? Juga hakim yang berdosa. Jaksa juga jaksasa, jaksa yang berdosa. Jadi semua berdosa. Tuhan mengatakan sekalian semua berdosa. Jadi engkau harus tahu, engkau orang berdosa. Jadi bagaimana? Tetapi tidak ada orang bisa selesaikan dosamu. Yang mau memberikan penyelesaian dosamu itu semua omong kosong. Pakai uang, suap polisi supaya tidak usah ditangkap. Pakai uang, menyuap jaksa supaya tidak diperiksa. Pakai uang, menyuap hakim sehingga tidak dihukum. Tetapi di hadapan Tuhan, Allah tidak pernah mau menerima suapan. Allah tidak pernah mau korupsi. Di hadapan Tuhan Allah tidak ada satu dosa yang bisa dihindarkan hanya karena uangmu banyak. Karena Allah itu setia dan adil. Dia ada yang paling mengerti, paling suci. Jadi bagaimana? Kecuali engkau datang kepada Yesus Kristus.
Kenapa mesti datang kepada Yesus Kristus? Karena dia membayar utangmu. Bagaimana membayar utangku? Dia sendiri tidak berdosa. Dan dia direncanakan Allah dengan hidup yang tidak berkesudahan. Hidup yang tidak berketerbatasan. Dia mempunyai hidup yang mutlak, kuasa sempurna untuk menampung semua orang berdosa dan mengampuni segala dosa mereka. Karena dia dipaku di atas salib. Engkau dengar terus. Roh Kudus melalui firman menggerakkan setiap orang, mencerahkan pikiran orang, dan akhirnya setiap orang yang dengar firman yang digerakkan oleh Roh Kudus, air mata mengalir, mengaku saya berdosa. Kalau begini, saya perlu Tuhan Yesus. Lalu engkau datang kepada Tuhan. Siapa yang menghantar engkau kepada Yesus Kristus? Siapa? Roh Kudus. Siapa menghantar engkau kepada Allah Bapa? Semua dengar baik. Roh Kudus menghantar saya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus menghantar saya kepada Allah Bapa. Lalu saya yang datang kepada Allah Bapa adalah sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Saya yang menerima Yesus sebagai juru selamat sudah menerima berkatan Roh Kudus untuk menyatakan keagungan Kristus kepada saya. Di dalam semua urutan ini, maka Allah Bapa mempersiapkan rencana. Allah Bapa memilih. Sudah memilih mengirim Yesus mati bagimu. Sudah mengirim Yesus mati bagimu, mengirim Roh Kudus menggerakkan engkau. Jadi Allah Bapa merencanakan keselamatan. Allah Anak menggenapi keselamatan. Allah Roh Kudus melaksanakan penginjilan untuk menawarkan keselamatan. Jelas ya? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, semua ikut. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sebelum Yesus menggenapi keselamatan, keselamatan ada di mana? Saudara bingung ya? Pikir baik-baik. Sebelum Yesus menggenapi keselamatan, keselamatan ada di mana? Di tangan Allah Bapa yang sudah mempersiapkan, sudah merencanakan, yang sudah menyediakan keselamatan. Lalu siapa yang menggenapi? Yesus Kristus. Sudah genap, sudah boleh menyampaikan orang. Siapa yang melaksanakan? Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Roh Kudus bagaimana melaksanakan? Roh Kudus mengetuk pintu manusia. Roh Kudus menyinari cahaya. Roh Kudus mengajar kebenaran. Roh Kudus menggerakkan hati manusia. Roh Kudus mengakibatkan kita sendiri mengetahui kita sudah berdosa. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-8, Roh datang meyakinkan kita tentang dosa, tentang keadilan, dan tentang penghakiman. Dan penghakiman yang dari Allah akan dilaksanakan oleh Kristus. Dan mengenal dosa karena kita sudah pernah menolak Yesus Kristus. Maka Roh Kudus bekerja sampai kita menangis, kita sedih. Saya orang berdosa. Saya datang kepada Tuhan. Itu sebab di sini Allah Bapa memilih. Kedua, Allah Roh Kudus mengkuduskan. Roh Kudus mengkuduskan adalah membawa kita kembali untuk mengerti dosa kita, adalah untuk kita mengaku dosa, lalu kita disucikan. Setelah dikuduskan, kita punya attitude, kita punya sikap yang salah kepada Tuhan. Sekarang kita mulai rendah hati. Saudara-saudara dengar, setiap kali KKR yang bermutu tinggi, ada KKR yang hanya hura-hura saja. KKR yang bermutu tinggi mengakibatkan orang datang nangis dan mengaku, saya orang berdosa, Tuhan ampuni saya mau dikuduskan. Inilah orang yang sedang dikuduskan Roh Kudus. Sudah dikuduskan Roh Kudus, baru dia sadar dia kurang kudus. Makin dikuduskan, makin rasa tidak kudus. Orang yang berpengetahuan
adalah orang yang merasa diri kurang pengetahuan. Orang yang suci adalah orang yang sadar diri kurang suci. Orang rohani adalah orang yang menganggap diri kurang rohani. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu rasa diri kurang rendah hati. Saya putar balik. Jikalau engkau orang rohani, sampai merasa diri rohani, engkau tidak rohani. Jikalau engkau orang pintar, sampai merasa dirimu pintar, engkau tidak pintar. Jikalau engkau orang suci, rasa diri suci, engkau tidak suci. Jikalau engkau rendah hati, merasa diri cukup rendah hati, engkau kurang rendah hati. Mengerti? Ini semacam paradoks yang tidak dimengerti oleh banyak orang Kristen yang tidak mahir, yang tidak matang. Selalu GR, saya lebih rohani, saya bisa khotbah, saya bisa nyanyi. Saudara-saudara, di sini banyak penyanyi yang baik. Lalu saya panggil seorang penyanyi lebih baik supaya yang lain yang nyanyi jangan sombong, rendah hati. Jika engkau pintar khotbah, saya kasih tahu, saya jauh lebih banyak khotbah daripada kamu. Saya sudah berkhotbah 35.000 kali ke atas selama 56 tahun setengah. Siapa khotbah lebih banyak? Billy Graham pun khotbahnya tidak separuh saya. Tapi mengapa saya tidak berani mengajar homiletik? Karena saya rasa saya masih kurang pintar khotbah. Sebagai salah seorang pengkhotbah yang paling banyak di seluruh dunia, saya rasa diri kurang pintar, tidak bisa khotbah. Cuma saban hari gentar minta Tuhan tolong saya supaya khotbahnya bisa jelas didengar, supaya bisa meyakinkan orang, supaya bisa membuat orang bertobat. Maka yang orang rohani jangan rasa diri rohani. Orang rendah hati jangan rasa diri rendah hati. Orang beriman jangan rasa diri beriman. Karena GR, karena congkak itu menjadi musuh orang Kristen dan menjadi kebencian Tuhan Allah. Saudara-saudara, Roh Kudus menegur supaya kita merendahkan diri, mendarahkan diri. Akhirnya kita baru mengetahui kita tidak ada apa-apa. Kalau kita sadar kita tidak ada apa-apa, baru kita bersandar kepada Tuhan senantiasa. Tidak lagi sombong, tidak lagi angkuh, tidak lagi bersandarkan diri, tidak lagi memegahkan diri. Kalau megahlah terhadap Allah. Demikian firman Tuhan. Pada waktu engkau bermegah di hadapan Tuhan, baru tahu dirimu tidak ada apa-apanya. Orang yang tidak tahu diri selalu menghitung kelebihan diri. Orang yang mengerti Tuhan Allah baru menghitung kekurangan diri. Orang yang tidak mengetahui diri selalu menganggap diri sudah hebat. Tapi orang yang sungguh-sungguh mengetahui kehebatan Tuhan baru tahu dirinya bukan hebat tapi heboh. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus datang bukan untuk membanggakan orang. Roh Kudus datang bikin orang rendah hati. Saudara-saudara, ada seorang datang ke Billy Graham, kamu sudah dapat Roh Kudus belum? Wah, tanyanya dengan sifat menghakimi. Billy Graham senyum dan jawab, bagaimana menurut Anda? Dia tidak katakan, saya ada Roh Kudus. Tidak. Dia menanya, bagaimana menurut Anda? Dia banyak orang mengatakan, oh sudah ada. Billy Graham sudah Roh Kudus. Orang yang tanya tadi itu, wah seperti macan. Kalau sudah Roh Kudus, sudah bisa karunia lidah tidak? Bisa bicara lidah-lidah tidak? Billy Graham bilang, saya tidak pernah berbicara bahasa lidah. Kini aja sombong, berani mengatakan ada Roh Kudus. Billy Graham menjawab, saya tidak katakan saya ada Roh Kudus dengan mulut saya sendiri. Yang ngomong tadi orang lain kok. Saudara-saudara, kalau engkau ada Roh Kudus, bukan ngomong sendiri. Kalau engkau ada Roh Kudus, orang lain yang lihat. Amin. Kalau engkau orang Kristen, saya Kristen, tapi bohong-bohong. Kalau engkau orang Kristen, orang lain yang konfirmasikan. Bukan berarti tidak boleh kita mengaku kita Kristen, tidak boleh katakan kita Roh Kudus. Katakan yang jujur, tidak salah. Katakan yang betul-betul, sungguh-sungguh sejati, tidak salah.
Tapi biar orang lain melihat, lebih penting daripada engkau memuji diri. Tadi pendeta Dr. Billy mengatakan, ada orang mengatakan, kalau perlu pakai kelakuan. Dia membalikkan, kalau perlu baru pakai kata. Kelakuan yang baik itu harus senantiasa ada. Terus menerus menjadi fakta penunjang saya orang Kristen. Lalu kalau perlu pakai kalimat, membicarakan firman, kata-kata kalau perlu. Maksudnya apa? Fakta dulu, kata belakang. Fakta banyak, kata sedikit. Fakta sungguh-sungguh, kata kalau perlu. Sehingga orang tergerak. Saudara-saudara, Roh Kudus datang menggerakkan, membersihkan, menyucikan, mensadarkan. Sudah sadar, engkau bilang kalau begini tak bisa, saya berdosa. Datang kepada Yesus. Baru karya ketiga, Yesus mempercikan darahnya, membersihkan kita dari segala dosa dan kejahatan. Sehingga di sini urutannya berbeda ya. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Kenapa? Allah merencanakan, Roh Kudus menawar dan merubah, baru kita mendapat pembersihan dari Allah Anak. Inilah orang Kristen. Saudara-saudara, siapakah orang Kristen? Definisi orang Kristen apa? Bagaimana tahu dia orang Kristen? Bukan menurut pengakuan dia, menurut rencana Allah. Bukan menurut pernyataan di luar, menurut segala kehendak yang di dalam alam semesta sebelum dunia diciptakan. Dan di sini dikatakan, siapa orang Kristen? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini. Semua membaca kitab suci 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. Semua 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Sekali lagi sambil baca, sambil tekankan Tritunggal, yang lain suara kecil sedikit. Yaitu orang-orang yang pilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Bapa kami yang kekal di dalam surga, kami sangat berterima kasih, bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang mempersiapkan keselamatan, Allah yang mengirim Kristus ke dalam dunia. Engkau adalah Allah yang tidak berubah, dan Engkau melalui Injil merubah hidup kami dan menjadikan kami orang-orang diselamatkan oleh Engkau melalui percikan pengaliran darah Yesus Kristus. Kami berterima kasih lebih karena Engkau juga mengirim Roh Kudus turun ke dalam dunia untuk meneruskan karya keselamatan yang sudah digenapkan Kristus, untuk melaksanakan dan menyodorkan penebusan, pengampunan dosa melalui penderitaan Injil dan penawaran pertobatan. Kami adalah orang yang Kau pilih, kami adalah Kau robah, kami ada digerakkan oleh Roh-Mu yang kudus sehingga datang kepada Kristus, menerima percikan, menerima pengampunan dosa. Semua ini dikerjakan sebelum dunia diciptakan. Kami bersyukur kepadamu. Kiranya Engkau memakai semua firman yang sudah kami dengar untuk menguatkan iman kami dan menjadikan kami orang mengerti dan memberitakan
kebenaran dengan akurat. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Semua bilang puji Tuhan. Puji Tuhan.